Oke ya, sudah ya, baik. Selamat sore anak-anak semuanya. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya, ditunggu ya dari tadi. Baik, di sini Ibu sengaja memanggil kalian untuk mengobrol ya, untuk merefleksikan, mengevaluasi hasil dari prakarsa perubahan yang sedang kita kerjakan gitu ya. Kalian kan selama kurang lebih 1 minggu ke belakang sudah belajar dengan beberapa guru mungkin ya, ada kegiatan Zoom SPW ya kan ya, ada diikuti secara online ya waktu itu ya dengan Sekolah Pencetak Wirausaha Jawa Barat, kemudian ada juga intensif dari guru-guru produktif atau guru kewirausahaan mengenai proses penentuan harga modal, harga jual dan lain-lain ya, seperti itu. Nah, di sini Ibu itu ingin bertanya sama kalian, kira-kira dari runutan setiap kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, khususnya program di kita kan di SMK Pelita ada program kantin kewirausahaan ya. Udah berapa tahun kantin kewirausahaan? Ada setahun lebih? Setahun lebih ya. Berarti kalian sudah berapa kali melakukan kantin kewirausahaan? Satu kali, baru 1 kali rata-rata ya. Oke, karena di rolling ya, tiap kelas ya di rolling. Nah, dari program kantin kewirausahaan kan ya, walaupun misalkan baru sekali atau 2 kali karena di rolling ya, keterbatasan waktu, tempat dan lain-lainnya. Tetapi pasti udah ada pengalamannya dong, iya kan? Udah ada pengalamannya. Apa sih yang dirasakan oleh kalian selama melakukan proses kegiatan kantin kewirausahaan? Coba ada yang bisa ini memberikan refleksi. Sok, siapa namanya? Anissa dari kelas berapa Anissa? 12 akuntansi 1. Oke, coba Kak Anissa tolong dijelaskan bagaimana coba. Menurut saya selama menjalankan kantin kewirausahaan pasti senang karena bisa membantu di wirausaha dan juga menambah ilmu. Terus dari situ juga kita bisa menghitung harga pokok penjualan atau HPP. Walaupun sebelumnya mungkin memang masih banyak yang belum menggunakan metode ini, tapi kita belajar dan kita bisa memastikannya agar keuntungan dan modalnya juga tidak terlalu berlebihan atau kekurangan. Baik. Berarti terima kasih ya Nisa. Nah, berarti dari kegiatan kantin kewirausahaan banyak manfaatnya ya, banyak manfaatnya. Mungkin pertama pengalaman, iya kan? Pengalaman. Kemudian yang kedua bisa meningkatkan minat, ya. Atau misalkan tiba-tiba yang tadinya kita nggak kepikiran hobi jualan, tapi ternyata setelah diberikan kesempatan oleh sekolah gitu kan, dengan pembiasaan yang ada di sekolah, ternyata kita menyadari, oh iya ternyata saya punya bakat loh di jualan gitu kan ya. Walaupun misalkan untungnya baru 1.000, 2.000, tapi kan ketika menjadi jerih payah sendiri itu kebanggaan yang luar biasa ya. Nah, seperti itu. Nah, di dalam, karena kita kantin kewirausahaan sudah berjalan cukup lama, 1,5 tahun kayaknya ya, karena sudah berjalan. Kalau saya lihat kan memang dari setiap kelas kita kan sistemnya kelompok, ya kan? Kalian kerja secara tim. Berarti di dalam program kantin kewirausahaan ini telah terbentuk suatu profil pelajar Pancasila, iya kan? Yang pertama bekerja secara tim, iya kan? Secara tidak langsung kalian udah bisa bagaimana memupuk kekompakan. Kalau yang cuma capeknya 1 orang, kira-kira bisa dianggap itu bekerja secara tim tidak? Tidak. Karena selama ini kan kalau kalian belajar kantin kewirausahaan capeknya bareng-bareng kan? Mulai dari bagi kelompok gitu ya. Coba step diawali dengan apa sih kalau kantin kewirausahaan biasanya? Membagi kelompok Kan kasih dulu. Nah, mulai dari membagi kelompok. Ya. Terus kita juga harus ngitung pengeluaran. Terus harus kita harus ke ini pasar tradisional gitu Bu. Jadi biar kita itu paham gitu pengeluaran kita akan berapa dan kita bisa menghitung HPP-nya di situ. Oke, berarti kalau tadi disampaikan, siapa namanya saya? Zahra. Oke, kalau tadi disampaikan oleh Zahra, kita jadi bisa tahu, berpikir, menghitung. Nah, berarti dari situ muncul kembali ada profil pelajar Pancasila yang dinamakan dengan bernalar kritis, iya kan? Dari bernalar kritis yang tadinya kita nggak tahu, mungkin kita mau jualan mie, contohnya misalkan ya, jualan mie yang kita tahu mie digoreng, mie direbus, modal 1.000 udah bisa kejual, misalkan seperti itu. Tapi dengan kita akhirnya belajar
dia belajar berpikir dengan dengan gaya, dengan struktur berpikir kritis, bernalar kritis. Jadi kita tahu ternyata dari kesempatan jualan mie ini bisa dikembangkan loh. Yang tadinya misalkan untungnya harusnya cuma 100 perak, tapi setelah dimodifikasi misalkan ya jualan mie jadi ditambahin daging, atau misalkan kuahnya jadi sekarang kan macam-macam ya inovasi itu kan. Jadi mungkin yang tadinya harga mie goreng cuma 1.000, setelah ditambahkan dengan racikan macam-macam bisa jadi 2.000 atau 5.000 mungkin. Nah disitulah kalian diajarkan bernalar kritis, ya kan? Yang tadinya kayaknya jualan mie aja deh, biasa aja. Tapi setelah oleh guru kalian diberikan stimulan, ya kan, diberikan greeter atau acuan-acuan, akhirnya kalian bisa memahami, oh iya, ternyata jualan itu nggak hanya di sini aja loh, tapi bisa dikembangkan gitu kan. Nah, kalau tujuan berwirausaha apa sih sebetulnya? Kalau tujuan berwirausaha apa? Kira-kira? Apakah hanya sekedar menyalurkan hobi? Enggak ya, tapi lebih apa? Selain mungkin ada yang hobi masak, atau mungkin ada yang hobi bikin baju gitu kan. Wirausaha kan macam-macam ya, nggak harus selalu memasak, nggak harus selalu jualan makanan gitu kan. Nah, tujuannya orang berwirausaha atau namanya kita sebut entrepreneur pasti kan mencari keuntungan, iya kan. Jangan sampai capek-capek kerja tapi nggak ada untungnya, benar? Iya kan. Nah, disinilah yang jadi problem di kalian. Setelah kita evaluasi, ternyata program kantin kewirausahaan ini sudah mencakup nilai-nilai profil pelajar Pancasila seperti bekerja secara tim, berkelompok gitu ya. Kemudian ada bernalar kritis juga, ada kreatif juga. Tetapi ternyata masih belum optimal, ya, masih belum optimal. Kenapa belum optimal? Karena tadi disampaikan bahwa ternyata masih ada beberapa kelompok yang capaian kalau kita lihat dari segi keuntungan masih sangat jauh. Ketika misalkan kita kan dimodalin dengan nominal yang sama ya setiap kelas ya, modalnya sama gitu. Dan saya rasa produk yang kalian buat juga sesuai bimbingan dari guru atau wali kelas kan tidak akan jauh berbeda dari rice bowl gitu kan, atau mungkin ya makanan-makanan anak-anak lah yang kisarannya sampai 15.000 kan, maksimal 13.000 sampai 15.000. Harusnya kan profitnya hampir sama setiap kelas kalau dihitung-hitung ya seperti itu ya. Tapi ternyata masih ada gap, marginnya masih kadang-kadang masih terlalu lebar antara satu kelas lain dengan kelas yang lain. Kenapa hal ini bisa terjadi? Faktornya banyak ya. Mungkin yang pertama entah pembukuannya kurang bagus, pelaporan keuangannya kurang baik, kurang rapi, atau mungkin ada beberapa kelas kelompok yang belum memahami bagaimana cara menghitung tadi harga jual, ya kan? HPP, harga produksi. Padahal itu yang menjadi dasar utama sebelum jualan, ya kan? Kita kalau mau jualan nggak mungkin dong jual gitu aja, ya kan? Pasti harus tahu dulu modalnya 1.000, berapa nih harus kita jual supaya kita bisa dapat untung. Jangan sampai dijual jadi 700 perak, kira-kira untung nggak? Enggak dong, iya kan? Nah makanya dari program-program seperti itu, dari permasalahan-permasalahan itu, akhirnya tercetuslah suatu prakarsa perubahan ya. Prakarsa perubahan itu apa sih Bu? Prakarsa perubahan itu suatu kebiasaan yang akan kita implementasikan di sekolah untuk merubah hal-hal yang kita anggap masih kurang menjadi lebih baik lagi ya. Untuk dalam hal ini prakarsa perubahannya apa? Nah, prakarsa perubahannya saya ingin meningkatkan daya nalar kritis kalian ya, daya kreativitas kalian, daya inovasi kalian dalam membuat suatu produk, kemudian bagaimana meningkatkan kerjasama secara tim dalam suatu program yang namanya kantin kewirausahaan. Nah tadi saya sampaikan kalau kantin kewirausahaan emang udah oke, iya kan? Produknya sudah sangat inovatif, macam-macam. Setiap kelas kadang beda-beda, ya. Bahkan kalian juga untuk misalkan saya lihat packaging udah oke, iya kan? Dari mulai memasarkan dari online sampai ngider itu udah bagus sekali. Tapi ternyata basicnya masih kurang dipahami ya tadi dalam penghitungan HPP dan lain-lainnya. Nah oleh karena itu mungkin kalian sudah dibimbing oleh guru-guru ya, iya ya.
sudah diajarkan lebih intens bagaimana menghitung harga jual, harga modal dan lain-lain. Nah, setelah kalian mendapatkan pembelajaran lebih intens, apakah ada perubahan dari profit yang kalian dapatkan di kantin kewirausahaan sebelum adanya prakarsa perubahan dan setelah adanya prakarsa perubahan ini? Apakah ada perubahan dari segi profit terutama ya? Karena kan sekarang kalian udah lebih intens sama guru, dibimbing gitu kan, udah dikasih motivasi juga ya kan dari entrepreneur yang kita undang ke sekolah. Kira-kira ada menimbulkan perubahan gak sih buat kalian? Coba siapa yang mau jawab? Sok gantian. Ayo silakan. Ayo, Zara nggak apa-apa, sok. Ada Bu, ada perubahannya karena kita semakin termotivasi, apalagi dengan kemarin adanya Zoom mengenai kemasan ramah lingkungan. Di situ Zara mempelajari bagaimana caranya kita membuat kemasan yang menarik agar bisa diminati banyak orang sih Bu. Bisa yang tadinya cup bisa jadi kita adain kayak ditempelin stiker kayak gitu, atau kita bikin kemasan dari kardus atau dari kertas lainnya. Dan itu pasti mempengaruhi sama daya jual ya, daya tarik penjualan ya. Ketika packagingnya lebih menarik, pasti kan orang-orang buat beli juga lebih tertarik ya gitu ya. Nah, kalau dari segi intensif guru-guru yang mendampingi nih dalam menghitung harga jual, karena kan yang kita anggap itu yang paling urgent nih sekarang, iya kan? Kalian harus bisa dulu, kalau itu nggak bisa akan sulit. Nah, setelah kalian mendapatkan pembimbingan selama 1 minggu ini, ada perubahan nggak? Misalkan dari yang kalian tadi, misalkan Ibu contohkan, kalian mau jualan mie, taunya cuma segini aja, tapi setelah sekarang paham cara menghitung modal seperti apa, jadi lebih bisa berinovasi untuk suatu produk dalam menentukan harga jual, sehingga profit yang didapatkan juga pasti akan semakin besar. Kira-kira ada perubahan nggak setelah mendapatkan intensif dari guru? Ada Bu. Ada, deketin. Nah, gimana? Iya, ada perubahan karena semakin banyak yang berani menjual dengan harga yang maksimal. Sekarang dengan HPP-nya juga udah dihitung, karena guru-guru juga ngasih pengarahan yang baik banget. Terus jadi kita bisa menjualnya sesuai dengan yang harus ditetapin di sekolah gitu. Iya. Berarti bisa lah ya kita simpulkan bahwa prakarsa perubahan, namanya prakarsa perubahan yang kita canangkan atau yang kita prakarsai selama 1 minggu ini bisa kita terapkan ke depannya, ya kan? Kalau selama ini untuk 1 minggu ini kan baru fokus kepada beberapa siswa, belum secara menyeluruh seperti itu ya. Nah, mungkin berarti untuk kedepannya kalau dianggap itu memberikan manfaat yang sangat signifikan untuk kalian, bisa kita terapkan untuk siswa-siswa yang lain secara keseluruhan supaya kantin kewirausahaan semakin maju dan juga nanti akhirnya berpengaruh kepada kreativitas dan juga semangat kalian ya kan dalam berwirausaha seperti itu. Ada mungkin testimoni atau misalkan kesan pesan lah selama proses pembelajaran ini apa yang sangat menarik? Saya Ayla Marwana Madani dari 11 MPLB 2. Menurut saya deketin sayang. Kesannya tuh jadi kita kayak lebih mandiri gitu buat berwirausaha. Terus kayak senang bisa bekerja sama teman-teman. Terus pesannya kita kalau kerjasama nggak boleh egois, harus saling tolong menolong. Berarti muncul profil pelajar Pancasilanya ya, bekerja secara tim, iya kan? Lebih kreatif gitu ya, dan juga yang pastinya bisa lebih bernalar kritis. Silakan, ada lagi yang mau memberikan kesan-pesan? Nama saya Kayla Amelia dari 11 MPLB 3. Pesannya kita bisa belajar, kita bisa menghitung, mencari keuntungan dari berwirausahaan. Yang tadinya nggak bisa ngitung keuntungan, jadi tahu dalam penyusunan pelaporan bagaimana? Jadi lebih paham cara menyusun laporan yang baik. Jadi nggak hanya sekedar taunya ada pengeluaran sama pemasukan aja kan, ya kan? Tapi sudah lebih diarahkan untuk menyusun pelaporan. Selama proses kewirausahaan menyenangkan tidak? Senang, jadi bisa kerja sama dalam tim. Menurut kamu program kantin kewirausahaan ini banyak manfaatnya enggak?
banyak manfaatnya. Kalau untuk diri kamu sendiri bagaimana manfaatnya? Apa? Misalkan yang tadinya nggak bisa masak jadi bisa masak, misalkan gitu kan? Karena kan kita kantin kewirausahaan kan jualan makanan ya, beda kalau kita misalkan bikin baju apa dan lain-lain kan itu beda. Gimana? Manfaatnya yang tadinya saya nggak bisa berkeliling buat jualan, nganterin gitu jadi bisa sama teman-teman. Yang tadinya pemalu. Iya pemalu, jadi pemberani buat nganterin pesanan. Iya, berarti inovatif kan? Iya kan? Karena kalau yang nggak berinovatif pasti akan terus insecure, iya kan? Gue nggak bisa nih, udah aja lah teman yang lain. Tapi ternyata ketika kita mau out of the box, berarti kan bisa. Iya, terus apa lagi? Udah, itu aja. Berarti overall kantin kewirausahaan sangat memberikan manfaat ya untuk kalian semua ya. Ada lagi yang mau ditambahkan? Ayo sok, silakan. Gimana? Yang pasti untuk apa? Karena adanya kantin kewirausahaan ini, kita menambah pengalaman lagi, dan sekiranya sudah lulus atau keluar dari sekolah ini bisa membuat berwirausaha sendiri. Oke, berarti sudah ada minat ya? Iya, sudah betul. ada minat karena diberikan Kesempatan di sini untuk simulasi nanti setelah lulus. Oke, dan jangan lupa bagaimana cara tadi yang terpenting bisa menentukan harga dasar, harga pokok, harga produksi, dan sampai kepada apa? Penyusunan laporan keuangan. Karena yang namanya entrepreneur itu bukan seperti kita jualan beras dalam artian bukan berarti kita hanya jualan seadanya, tapi harus dimulai dari tahap perencanaan, ya kan? Persiapan sampai dengan kepada pelaporannya. Kalau nggak ada pelaporan, gimana bisa taunya kita untung atau rugi, ya kan? Nah dari situ makanya semuanya harus dipahami. Selagi masih di sekolah, pahami dengan baik sehingga nanti ketika lulus tadi bisa usaha sendiri gitu kan. Kalau itu kan ini ya di luar dari jam pelajaran gitu ya. Jadi menambah pengalaman tersendiri buat kalian ya. Berarti bisa dikatakan prakarsa perubahan yang kita lakukan selama 1 minggu ini memberikan dampak positif untuk kalian ya. Yang jelas bisa menambah nalar kritis kalian. Mulai dari tadi benalar kritis itu kan yang tadi yang nggak bisa ngitung modal atau harga produksi jadi bisa gitu kan, atau misalkan yang bisa menambahkan inovatif kreativitas yang tadinya taunya cuma mau jualan nasi goreng doang tapi ternyata nasi goreng itu banyak loh macamnya gitu kan, atau yang kita tahu rice bowl doang tapi ternyata rice bowl itu banyak macamnya. Nah itu kan inovatif, kreativitas. Dan yang terakhir bisa yang penting bekerja sama secara tim karena itu yang sulit ya. Kalau sesuatu dikerjakan dengan sendiri akan beda hasilnya kalau dikerjakan secara bersama-sama ya. Cukup ya? Cukup. Ada lagi masukan dari kalian? Enggak, cukup ya. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya atas partisipasinya dalam kegiatan prakarsa perubahan. Mudah-mudahan apa yang ibu dan bapak ibu guru sekarang lakukan bisa memberikan banyak manfaat untuk kita semuanya, khususnya untuk kalian ya. Bagaimanapun sekolah hanya sifatnya memfasilitasi, yang menentukan bisa atau tidaknya adalah diri sendiri. Jadi tetap semangat untuk mencoba segala hal baru, jangan putus asa. Karena sekarang ini kenapa harus berwirausaha sih Bu? Karena sekarang ini yang ditamakan adalah wirausaha. Kalau kita nggak bisa bekerja sama orang, ya kita ciptakan lapangan kerja sendiri. Ya, dengan sudah banyaknya bekal dari sekolah, manfaatkan yang ada. Insya Allah pasti semuanya bisa berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih anak-anakku atas waktunya, ya, atas kerjasamanya. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita ya. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore.